Assalamualaikum. Nama saya Nabila Farhan, NIM 089. Saya sedang mengerjakan ujian akhir semester pendidikan parenting yang diampu oleh Ibu Haja Istati Khairiyaro. Saya akan menjelaskan tentang memahami konsep tumbuh kembang anak. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu berubahnya bentuk, jumlah, volume, serta massa sel yang dapat diukur dengan satuan berat, panjang, umur tulang, dan sistem metabolik. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu perubahan struktur dan fungsi secara kompleks yang berkaitan dengan gerak kasar, halus, bahasa, sosialisasi, dan kemandirian anak. Faktor tumbuh kembang anak dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal terdapat 6 poin, yaitu ada ras, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik, dan kelainan kromosom. Sedangkan yang eksternal dibagi menjadi 3, yaitu faktor prenatal, persalinan, dan pasca persalinan, yang bisa langsung kita lihat di slide selanjutnya. Setelah membahas faktor tumbuh kembang anak, kita akan membahas tentang ciri tumbuh kembang anak, yaitu yang pertama, prosesnya kontinu dari konsepsi hingga maturasi, yaitu dari kandungan hingga dewasa. Yang kedua, yaitu terdapat fase percepatan dan perlambatan serta laju perkembangan yang berlainan di antara organ. Yang ketiga, perkembangan itu setiap anak sama, namun kecepatannya berbeda-beda. Yang keempat, perkembangan itu sangat erat kaitannya dengan sistem maturasi. Yang kelima, gerak tubuh akan diganti dengan gerak yang khas oleh masing-masing individu. Dan yang keenam, yaitu arah perkembangan disebut cepalokaudal. Dan yang terakhir, refleks primitif akan menghilang sebelum gerak volunter tercapai. Kita akan membahas tentang penghambat tumbuh kembang anak. Yang pertama, yaitu asupan gizi yang kurang. Yang kedua, yaitu pola asuh orang tua yang buruk. Yang ketiga, kurangnya stimulus dari orang tua untuk anak. Dan yang keempat, yaitu terdapat gangguan yang tidak ditangani secara baik. Kebutuhan dasar tumbuh kembang anak itu dibagi menjadi 3, yaitu ASU, ASI, dan ASA. ASU yaitu kebutuhan fisik, sedangkan ASI yaitu kebutuhan kasih sayang, sedangkan ASA yaitu kebutuhan untuk stimulus mentalnya. Problem atau gangguan tumbuh kembang anak itu ada 6. Yang pertama yaitu terlambat berjalan. Anak ketika sudah umur 8 tahun akan belajar atau mencoba untuk berjalan. Jika anak tidak ada tanda-tanda tersebut, mungkin anak mengalami gangguan ini. Yang patut diwaspadai jika anak sudah berumur 18 bulan tapi dia belum ada sama sekali untuk keinginan belajar berjalan. Terlambat berjalan ini bisa kita tangani dengan mengajak anak untuk sering bergerak, menstimulus otot kaki, dan yang terakhir membawanya ke terapis untuk diajak belajar berjalan. Kedua, keterlambatan berbicara, yaitu ketika anak seusianya sudah mulai berbicara tapi dia belum berbicara, mungkin si anak terkena gangguan ini. Penyebabnya kurangnya stimulus dan dorongan, terlalu banyak menonton TV atau gadget, terus mungkin ada gangguan sistem berbicaranya. Cara menanganinya, kita bisa menstimulus anak
atau membawanya ke terapi wicara. Ketiga ada cerebral palsy. Di sini adalah gangguan bawaan sejak dalam kandungan, yaitu seperti cacat fisik dan akhirnya yang akan mempengaruhi untuk kemandirian dan kebutuhan dasar kehidupannya. Cara menanganinya, kalau untuk yang cacat mungkin kita bisa dengan memberi alat bantu seperti alat bantu berjalan, berbicara, dan lain-lain. Sedangkan setelah itu yang tidak mengalami cacat itu, kita bisa membantunya untuk menambah keterampilan hidup. Keempat, ada autisme, yaitu gangguan ini lebih ke emosi anak. Di sini dia sangat susah untuk mengendalikan emosi, untuk memahami sesuatu. Cara untuk menangani itu membawanya ke dokter. Dan membawanya ke dokter, di dokter dia akan diajari untuk berbicara, berkomunikasi, dan mengendalikan emosinya tersebut. Kelima, ada Down syndrome, disebabkan karena pembelahan kromosom yang tidak sempurna yang menyebabkan perkembangan menjadi tidak sempurna juga dan membawa penyakit bawaan seperti jantung dan cacat organ. Cara menanganinya adalah membawa ke terapi untuk menangani hal tersebut dan tidak lupa untuk mengecek kesehatannya secara berkala. Gangguan perawakan pendek, yaitu gangguan tubuh pendek tidak bisa tinggi, tapi itu disebabkan oleh genetik, kurang gizi, dan masih banyak faktor yang lain. Yang cara menanganinya, kita bisa membawanya ke terapis sejak dini karena memang gangguan ini tidak bisa dihilangkan secara langsung. Setelah kita membahas semua tentang konsep tumbuh kembang, mulai dari pengertian, ciri-ciri, faktor, terus kebutuhan dasar, sekarang kita akan membahas tentang strategi mempercepat tumbuh kembang anak. Yang pertama dimulai sejak masih kandungan. Yang harus diperhatikan ada dua, yaitu gizi ibu. Jadi gizi ini harus benar-benar diperhatikan agar seimbang. Terus yang kedua ada penyakit bawaan. Ya, penyakit bawaan itu harus segera diperiksa dan diteliti sejak awal apakah bisa berpengaruh pada anak atau tidak. Setelah membahas tentang strategi semasa kandungan, kita akan membahas tentang strategi setelah anak lahir. Yang pertama tetap gizi itu tetap menjadi nomor satu dalam mempercepat tumbuh kembang anak. Yang kedua yaitu kesehatan yang diperiksa secara berkala. Terus yang ketiga ada imunisasi itu sangat penting ibu-ibu, jadi ya kita harus tetap mengimunisasi anak kita. Terus ada stimulus, setelah ada stimulus ada lingkungan rumahnya seperti apa, terus sanitasi lingkungannya itu yang seperti apa yang baik untuk menunjang tumbuh kembang anak. Terus yang terakhir itu ada keluarga itu adalah termasuk support pertama untuk pendukung tumbuh kembang anak. Mungkin dari saya cukup itu. Bila ada kata salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.